Warta Gereja GKJ Mbaki. Minggu tanggal 20 September 2020. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Ibadah hari Minggu ini akan dilayankan oleh Ibu Vikaris Yatinem Kusno. Warta jemaat sebagai berikut. 1. Perjamuan Kudus HPKD, Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Perjamuan Kudus HPKD sekaligus pembukaan Bulan Keluarga 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Ibadah dengan menggunakan sistem online di rumah masing-masing. Panduan ibadah akan didistribusikan seperti yang sudah berjalan. 2. Pendadaran. Pendadaran akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekalian ibadah Minggu supaya menjadikan perhatian bagi warga jemaat. Demikian warta jemaat GKJ Mbaki. Tuhan memberkati. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Panggilan beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nyanyian pembukaan PKJ 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta kita semuanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kata pembuka, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema pada hari ini yaitu berjuang untuk iman.
tema yang mengajak kita untuk tetap hidup bersandar pada berita Injil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan kita, dalam keseharian kita, tetaplah tenang dan berjuanglah untuk menang. Kembali kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama. Pengakuan dosa. Marilah dengan kerendahan hati kita datang ke hadapan Allah untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapa yang baik, ajar kami menghayati firman-Mu. Ajar kami untuk mampu bertahan menghadapi pergumulan hidup kami. Dan ajar kami juga untuk mengenal diri kami sendiri, sehingga kami mampu memperbaiki kesalahan diri. Ajar kami Tuhan untuk juga lebih mengenal-Mu, lebih dekat lagi. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Demi kemurahan-Mu kami memohon. Amin. Bersama kita akan menyesali setiap dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan bait yang kedua.
Berita anugerah bagi setiap kita yang datang ke hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati. Akan disampaikan berita pengampunan dosa yang diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Beginilah firman Allah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita akan merespon atau kesanggupan kita untuk melakukan berita anugerah yang telah disampaikan kepada kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan bait yang kedua. Pelayanan firman, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa, sumber hikmat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan hingga sampai hari ini. Dan pada saat ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan. Terkhusus pada saat ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami, dimanapun mereka beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka. Tuhan yang memberikan hikmat agar kami bisa dengan satu hati dimampukan untuk terus bersyukur, dimampukan untuk terus menghayati kehidupan kami di dalam firman. Inilah kami Tuhan yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sukacita pada hari ini, seperti sapaan hangat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yang biasanya disebut surat sukacita,
Dan ini kita ambil dari Filipi 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kesekian kalinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita disuguhi ayat ini. Ayat yang sangat menurut saya pribadi menguatkan hati. Walaupun hanya 10 ayat, namun ketika kita membaca dari mulai ayat ke-21 hingga ayat yang ke-30, di sana memiliki pesan Paulus yang begitu kuat bagi jemaat yang ada di Filipi dan juga sekarang bagi kita yang ada di sini. Diawali oleh ketetapan hati dan pengakuan iman bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan sebuah kata-kata belaka, namun ini adalah bukti yang ia sendiri tunjukkan melewati kesaksian hidupnya, perjalanan pemberitaan Injil. Dan di dalam pergumulan antara hidup dan mati, ketika ia dalam posisi di penjara, Paulus menekankan bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah yang harus dihadapi, yang harus dijalani, maka butuh perjuangan untuk menghadapinya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, apakah kita sudah memperjuangkannya? Apakah kita sudah benar-benar bertahan dalam situasi suka, dalam situasi duka, dalam situasi penuh dengan tetesan air mata, atau dalam euforia pesta?
Untuk itu melalui surat Paulus kali ini mengajarkan banyak hal kepada kita tentang kehidupan, tentang perjuangan dan menghadapi kenyataan yang ada. Walaupun kita sendiri benar-benar memahami bahwa ada saat-saat kita terkadang menyerah, ada saat-saat kita benar-benar putus asa, diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita terus-menerus meneteskan air mata. Bahkan bisa saja kita marah dan meninggalkan Tuhan begitu saja. Tapi sekali lagi kita diingatkan, bertahanlah. Hadapilah. Bahkan sampai mati pun Paulus menyatakan itu sebuah keuntungan. Memang kita harus mengakui tidak mudah mengikuti jejak Paulus. Namun setidaknya sebagai orang yang percaya kepada Injil, sebagai orang yang sudah mengaku murid-murid Kristus, kita diperkenalkan dengan sebanyak hal pengalaman dalam kehidupan kita yang mengajak kita memang harus berjuang. Dan lewat pengakuan iman ini bagaimana caranya agar kita juga bisa memiliki pengakuan iman yang sama seperti yang Paulus ungkapkan. Untuk itu mari kita lihat tulisan Paulus ini. Yang pertama, kita diajak jika harus bisa bertahan hidup di dunia ini, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, maka itu berarti bekerja memberi buah. Di ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berbuah dalam kehidupan kita? Atau kita merasa hidup kita biasa-biasa saja? Atau kita sendiri tidak tahu buah seperti apa sih yang diharapkan bagi setiap orang yang percaya? Maka saya mengajak Bapak Ibu, mari kita melihat surat Galatia. Saya mengajak bersama-sama kita membuka Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat 23. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Stop sampai di sana. Ada 9 buah roh yang menjadi tanda bagi kita adalah orang-orang percaya. Dari ke-9 buah itu, apakah kita sudah memilikinya Bapak Ibu? Jika kita harus hidup di dunia ini, itu berarti kita hidup bekerja dan memberi buah. Hidup penuh dengan kasih, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan kesabaran, hidup penuh dengan kemurahan, hidup penuh dengan kebaikan, hidup penuh dengan kesetiaan, hidup penuh dengan kelemah lembutan, dan hidup penuh dengan penguasaan diri. Apakah kita sudah menghidupi atau mempunyai ke-9 buah tersebut? Kalau ada, selamat. Kita sudah memasuki kualifikasi sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau belum, mungkin kita akan dipertanyakan, kita anak siapa? Maka ayo, ketika kita sudah menjadi bagian dibaptis bersama dengan pengakuan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka buah-buah roh ini harus berdiam diri dalam hati kita. Karena apa? Bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Dan yang kedua adalah hidup semakin maju dan sukacita. Hidup semakin maju dan sukacita. Apa parameter sukacita dalam kehidupan kita? Tolak ukurnya, yaitu dengan sangat-sangat sederhana. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang menjadi tolak ukurnya adalah diri kita pribadi, bukan tetangga. Maka goal, target, tujuan hidup haruslah jelas. Itu adalah pertanggungjawaban kita sebagai anak-anak Allah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika Paulus dahulu targetnya adalah bagaimana ia bisa menginjili sampai ke ujung dunia seperti yang diperintahkan Allah Yesus kepadanya. Sekarang bagaimana kita setiap hari bisa menebarkan Injil, bisa melakukan yang terbaik, bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi Kristus secara sederhana di tengah-tengah keluarga kita. Ingat, tolak ukurnya bukanlah tetangga kita yang kita lihat hidupnya mungkin lebih mewah, hidupnya mungkin lebih bahagia dari kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semuanya. Maka tolak ukur adalah diri kita sendiri. Ketika kita mampu berdiam diri, memiliki ke9 buah-buah roh dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan penuh dengan sukacita dan semakin berbuah di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau memupuk buah-buah itu, atau apakah kita mau mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita, atau malah kita membuangnya jauh-jauh. Yang ketiga adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mampu berdiri dalam satu roh, agar mampu sehati sejiwa berjuang untuk iman, maka hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah sudah kita lakukan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita bersama, dalam komunitas gereja, masyarakat, keluarga yang paling kecil? Sehingga tidak ada kata menyerah dalam menghadapi pergumulan sedemikian rupa, tetapi kita saling mendukung satu sama lain, seperti yang dilakukan Paulus yang mendukung di tengah-tengah kemajuan iman atau pertumbuhan iman jemaat yang di Filipi. Atau mungkin kita sering bertanya, bagaimana Bu saya bisa mendukung mereka? Saya sendiri tuh butuh dukungan. Kalau kita merasa seperti itu, merasa tidak mampu, dan tidak mampu, itu sugesti yang akan juga menurunkan, membuat kita sendiri semakin tidak mampu. Tetapi mari kita support diri kita sendiri untuk pasti bisa. Banyak cara untuk bisa saling mendukung satu sama lain. Memberi dukungan bukan berarti memberikan hanya sebatas materi, tetapi juga bisa memberikan waktu, bisa memberikan tenaga, bisa memberikan pemikiran, bisa memberikan dukungan berupa doa. Banyak hal yang bisa kita berikan agar kita mampu saling menopang satu sama lain, sehingga komunitas kita menjadi komunitas yang semakin hari semakin maju dan penuh sukacita, dan buah-buah roh Allah ada di sana. Hingga kita bersama-sama mampu mengungkapkan iman yang sama seperti Paulus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sudahkah itu kita lakukan?
memberi dukungan satu sama lain, atau kita seringkali lupa, bahkan tidak peduli, apalagi dengan kondisi saat ini. Keegoisan kita sedang diuji. Beberapa kali misalnya kita melihat mereka yang membutuhkan ungkapan pertolongan kita, entah lewat kata-kata, tetapi karena kita sendiri merasa tidak bisa, kita merasa bahwa kita juga perlu gitu. Akhirnya kita lupa. Kita tidak menyatakan apa-apa kepada mereka yang ada di sekitar kita. Kita lebih baik diam. Kita lebih baik merasa pura-pura tidak tahu, tidak mau mengungkapkannya. Karena kita sendiri merasa memiliki pergumulan yang begitu hebat. Itu bukan sebuah jawaban untuk menjalani hidup di dalam Tuhan. Namun seberapapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan kita, lakukanlah. Jangan menunggu esok, lusa, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu, seperti yang dikatakan Paulus, kapan kita juga akan menghadap Sang Semesta. Maka di tengah-tengah pergulatan antara hidup dan mati, ketika selagi diberikan kesempatan hidup, hidup itu hendaklah berbuah, hidup itu hendaklah bersukacita, hidup itu perlu diperjuangkan sebagaimana mestinya, dan itu butuh dukungan satu sama lain. Tapi walaupun nanti akhirnya kita akan mengalami sebuah kematian kembali kepada Sang Pencipta, maka Paulus menyatakan itu adalah cara kita menyatu dengan Sang Pencipta kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah siap mengungkapkan iman kita dengan lantang, mengungkapkan iman kita dengan penuh kepercayaan? Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah siap, bersama-sama mari kita baca Filipi 1 ayat 21 dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi kita ulangi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Ya Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, Allah yang selalu memberikan beribu-ribu bahkan kesempatan yang tidak terhitung dalam kehidupan kami. Dengan percaya diri hari ini kami mengaku bagi kami hidup adalah menjadi anak-anak terang. Bagi kami hidup adalah memberitakan keselamatan. Dan jika waktunya telah tiba, itu sebuah keuntungan. Dengan menghayati hidup di dalam Tuhan, kami menerima penguatan kembali saat ini melalui pengakuan iman Paulus yang juga mengajarkan kami bahwa kami dalam menghidupi atau menghadapi pergumulan kehidupan kami, kiranya kami juga dikuatkan, kiranya kami mampu berjuang. Apapun itu Tuhan, kami bertahan dan menang. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu menggendong kami. Untuk itu,
Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan baru bagi kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami mampu menjadi lebih baik lagi, kami mampu menjadi lebih dekat lagi, sehingga kami menjadi atau memberi buah-buah yang manis di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini khususnya dalam persekutuan kami, ajar kami saling mendukung satu sama lain, sehingga persekutuan kami menjadi persekutuan yang penuh dengan sukacita, persekutuan yang saling mendukung satu sama lain, persekutuan yang Tuhan pakai menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di masyarakat, di gereja, maupun di tengah-tengah keluarga kami. Untuk itu pada saat ini kami berdoa bagi saudara kami, keluarga kami yang rindu untuk dipulihkan dari sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan senantiasa menolong mereka, menopang mereka dengan setiap upaya yang telah dilakukan keluarga. Tuhan berkati semuanya agar mereka boleh berproses dalam pemulihan dan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tetap nyata. Kami juga berdoa untuk keluarga, senantiasa Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa juga untuk para tim medis yang saat ini juga berjuang dalam merawat setiap pasien yang sedang menderita banyak penyakit maupun virus corona yang ada. Tuhan berikan kekuatan kepada para tim medis sehingga mereka mampu berjuang bersama-sama, dikuatkan dan berikan kesehatan untuk melayani atau memberikan yang terbaik kepada para pasien yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk mereka pelaku bisnis pada saat ini, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti karena adanya pandemi ini. Tuhan juga menguatkan mereka, menolong mereka melalui setiap upaya yang mereka lakukan, agar semuanya bisa teratasi dengan baik. Berdoa juga untuk pemerintahan, berikan hikmat agar Tuhan memberikan banyak kebijaksanaan sehingga Presiden dan jajaran menteri dan setiap orang-orang yang mengambil keputusan yang terbaik bisa dilakukan. Kami percaya Tuhan selalu melihat kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama juga di tengah-tengah gereja. Tuhan kiranya juga menolong. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan agar kami juga dapat menanti dengan sabar lagi. Dan Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberkati jemaat di tempat ini. Setiap perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya untuk panitia penahbisan pendeta, Tuhan bimbing, Tuhan sertai mereka, sehingga setiap persiapan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi, sehingga hari H dapat tercapai. Biarlah melalui setiap upaya ini nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Berkati para majelis, berkati Bapak Pendeta dan keluarga, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, agar kami bisa saling menguatkan satu sama lain. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali, persilakan untuk duduk. Dan sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pengumpulan persembahan akan diiringi PKJ nomor 146 bait 1 dan bait yang kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dalam surga. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun jalan dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, sumber rahmat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kecukupan yang Tuhan berikan melalui berkat-berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Untuk itu sebagai ungkapan syukur kami memberikan kembali persembahan ini. Kiranya Tuhan terima dengan sukacita. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang yang mengolah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan semestinya. Inilah Tuhan, dan ajarlah kami juga untuk selalu mencukupkan diri kami. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Mari bersama-sama kita mengingat bahwa hidup ini butuh perjuangan. Dan dalam perjuangan itu kita memerlukan juru selamat untuk mendampingi perjuangan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan dengar bila Tuhan ku memimpin, bunyi malam pun tenteram. Sekarang pergilah dan jadilah saksi Kristus. Kami akan menjadi saksinya. Hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan membawa berkat bagi sesama, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Sebagai nyanyian penutup, kembali kita akan mengidungkan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang ketiga.